Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Esmaha dari kelas H Fakultas Hukum. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan jual beli secara online. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana penipuan jual beli online, antara lain yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor karena kehidupan di daerah perkotaan dapat dikatakan sangat kompleks karena tidak semua masyarakat sanggup untuk memenuhinya. Maka untuk beberapa individu kemudian memilih untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, yaitu dalam hal ini adalah melakukan tindakan pidana penipuan jual beli online. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Selain faktor ekonomi, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejadian kejahatan penipuan jual beli online adalah faktor lingkungan yang tidak ada kontrol dari masyarakat dan keluarga pada pelaku. Sehingga pelaku sering bersosialisasi dengan orang yang sering melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana penipuan jual beli online. Yang ketiga adalah sosial budaya. Selain faktor ekonomi dan lingkungan, terdapat juga faktor sosial budaya yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online. Di Indonesia sering terjadi pergeseran budaya dari budaya kuno ke budaya yang dianggap baru atau modern oleh masyarakat atau individu. Hal ini yang menjadi penyebab sering terjadinya penyalahgunaan ilmu pengetahuan terlepas dari tanggung jawab masyarakat atau individu yang menyadarinya. Kejahatan penipuan jual beli online adalah penipuan baru. Ini adalah contoh bahwa tidak hanya daerah yang berkembang, tetapi juga kejahatan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan yang lebih moderat. Selanjutnya adalah mudahnya melakukan kejahatan penipuan. Selain faktor sosial budaya, ada faktor lain yang mendukung tindak pidana tentang penipuan jual beli online, yaitu mudahnya melakukan tindak pidana penipuan. Pelaku hanya dapat melakukan penipuan dengan ponsel atau komputer sewaan dan penawaran produk tertentu yang hanya dapat disalin dan ditempel di kedai. Selanjutnya, minimnya resiko untuk tertangkap oleh pihak berwajib. Dengan menggunakan media sosial dan membuat akun palsu, penjahat dapat dengan mudah melakukan tindaknya tanpa diketahui oleh pihak berwenang. Hal ini dikarenakan media yang digunakan oleh pelaku hanyalah akun palsu atau akun fake yang dibuat oleh dengan memasukkan data yang salah. Selanjutnya, upaya menanggulangi praktek penipuan melalui online shop. Upaya berbagai pihak seperti pemerintah, kepolisian, maupun pihak penyedia situs jual beli online berusaha melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana jual beli online. Dalam bidang regulasi ini, Indonesia memiliki pengaturan yang komprehensif dengan adanya UU ITE, PK, dan perdagangan, dan peraturan pemerintah nomor 82 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi keuangan. Secara infrastruktur, telah dibentuk badan yang bertujuan mengawasi lalu lintas data, yaitu SDRTII atau CC, Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure, yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi dengan para pihak terkait mengenai IT security, melakukan pemantauan, pendeteksian, dan peringatan dini mengenai ancaman jaringan dari dalam luar negeri. Pihak kepolisian memiliki subdit cybercrime. Mabes Polri berada di subdit 5, 37 dan subdit 4 cybercrime
Polda Metro Jaya 38 khusus untuk menangani tindak pidana yang terkait dengan cybercrime. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tugas pokok dan fungsi Satuan Cybercrime berdasarkan keputusan Kapolri nomor polisi Kep 54 10/2002 tanggal 17 Oktober 2002 adalah unsur pelaksanaan pada Direktorat Resersi Kriminal khusus Polda Metro Jaya. Tugasnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, terutama kegiatan penyidikan yang berhubung dengan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transaksi elektronik. Selanjutnya, kesimpulan daripada materi ini adalah faktor penyebab terjadinya penipuan jual beli online dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor mudah melakukan penipuan jual beli online. Faktor risiko minimalnya terjadi kasus penipuan jual beli online. Kejahatan penipuan jual beli online yang saat ini marak di dunia maya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas celah-celah berbagai faktor tersebut. Dan ironisnya, setiap korban penipuan jual beli online tidak melaporkan kejahatan tersebut pada pihak berwenang, menambah keleluasaan bagi para pelaku untuk melakukan penipuan jual beli online. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan. Di antaranya telah dibentuk suatu badan yang mengawasi lalu lintas, yaitu IDCRTII atau SISI. Adanya subdit cybercrime yang khusus yang menangani tindak pidana yang terkait dengan cybercrime dan Satgas Komker sebagai tempat pengaduan. Selain hal itu, para pengelola situs jual beli online juga menyediakan layanan COD dan penggunaan rekening bersama yang diharapkan mampu untuk memupuk rasa kepercayaan dan sekiranya menambah rasa percaya dan mengurangi tindak pidana penipuan yang terjadi pada situs jual beli online. Namun, masih saja diperlakukan suatu peraturan yang khusus mengatur untuk e-komersi di Indonesia dikarenakan perkembangan zaman yang menyebabkan minat dari para penggunaan e-komersi, khususnya situs jual beli online yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga dapat dipastikan apabila tidak ada suatu aturan yang jelas, maka pasti akan bermunculan banyak modus kejahatan atau tindak pidana yang berkenaan dengan penggunaan e-komersi ini. Penggunaan khususnya konsumen berperan sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan dalam e-commerce, khususnya pada situs jual beli online, di mana konsumen sebenarnya hanya melihat produk berdasarkan spesifikasi yang tertera secara online tanpa membeli secara langsung saat mereka melihat produk dan akan mereka beli. Oleh karena itu, konsumen sangat disarankan untuk membaca peraturan yang berlaku dengan seksama sebelum melakukan transaksi apapun. Misalnya untuk melakukan pembayaran atas layanan yang tersedia, baik melalui rekening bersama atau melayani COD. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan atas materi ini. Akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.